Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam canggol dan salam porang. Kembali jumpa dengan saya ya, Bagio, yang selalu berjalan bareng dengan Ucok Batubara, yang lagi belajar buat konten YouTube tentang porang, sekaligus petani pemula, penanam porang, dan belajar mengelola kelompok tani porang. Akhir-akhir ini kami dapat sorotan atau dapat sejenis komentar dari beberapa orang yang berkata, "Nggak usah tanam porang, percuma. Karena ketika panen, hasilnya terkadang mengecewakan." Baik, saya jawab, dan yang saya perlu tekankan, saya selalu bilang ke anggota, usahakan menanam porang jangan di lahan los terbuka atau full tanaman porang semua. Saya selalu tekankan tanam porang sebagai tanaman tumpang sari. Karena kita sama-sama tahu porang bukanlah tanaman yang hasilnya bersifat bulanan, tapi tanaman yang hasilnya bersifat skala tahunan. Jadi jangan jadikan porang sebagai tanaman induk atau tanaman inti, tapi jadikan porang sebagai tanaman tabungan. Dengan cara kita menanam sebagai tumpang sari, otomatis kita bisa menekan semua biaya yang ada di situ. Yang pertama mulai dari garap lahan dan lain sebagainya. Karena petani-petani yang gagal kebanyakan yang saya dengar adalah garap lahannya dan biaya perawatannya terlalu mahal. Sementara kalau dihitung dan di-cross dengan hasil 1 tahun tidak maksimal. Baik, seandainya semua petani paham, di sini kelompok saya ya, yang saya tekankan. Jika porang itu ditanam untuk tumpang sari, dari tanaman inti kita bisa dapat hasil setiap minggu untuk karet contohnya, atau setiap hari untuk sayuran contohnya, atau 3 bulan sekali untuk jenis tanaman kacang-kacangan mungkin ya. Jadi sebelum porang menghasilkan, kita sudah dapat hasil dari tanaman-tanaman itu setiap harinya yang bisa digunakan untuk biaya hidup kita sehari-hari. Lalu kemudian ketika porang kita panen, itu hasil mutlak bersih untuk skala tabungan kita. Jadi untuk penopang makan kita sehari-hari kita dapat, untuk hasil tabungannya kita juga dapat. Nah, bentar ya, Bapak selfie dulu. Tapi semua kembali ke individu masing-masing. Mau dijadikan porang sebagai tanaman induk, tanaman pokok, atau dijadikan sebagai tumpang sari. Kalau menurut saya, hematnya dijadikan sebagai tanaman tumpang sari. Jadi berapapun harga porang nantinya saat panen, itu tidak mempengaruhi cost kita masing-masing. Karena untuk di tanaman tumpang sari, pasti akan sangat terasa sekali hasilnya. Entah seluas apapun nanamnya, baik sedikit ataupun luas ya, dalam arti ini, tetap kita bisa rasakan hasilnya. Mungkin itu saja sekedar review dari saya. Walaupun saya ini belum pernah panen, tapi sudah berbulan-bulan saya belajar siang malam tentang porang, dan insya Allah akan saya terapkan, dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit dari saya ini bisa bermanfaat untuk petani-petani pemula yang ingin mencoba menanam porang. Tak lupa kami haturkan kepada semua yang melihat channel saya untuk mendukung channel kecil kami melalui subscribe-nya, agar channel kecil ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk anggota kami. Karena jika suatu saat kelak ada hasil dari channel kami ini, insya Allah kami akan gunakan untuk keperluan
kelompok kami. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Semoga rezeki melimpah selalu tercurah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam cangkul, salam porang.